kalau dibilang tentang industri kopi di Indonesia aja pun kita bisa lihat kiri kanan setiap kali kita ke mall tuh selalu didominasi oleh brand-brand yang berasal dari luar, ya kan? Jadi for you to have a dream that you want to be number one gitu di Indonesia, apalagi Indonesia mendunia itu is an inspiring goal untuk orang yang melihat dari sisi positif, tapi is a non-achievable goal untuk orang yang pikir mimpinya ketinggian, katanya halu. Iya, dikira halu bener. Okay. Cuman orang-orang halu inilah yang bisa mengubah dunia gitu, ya kan? Gimana caranya untuk bisa mengubah orang halu yang dibilang halu sampai benar-benar bisa menjadi kenyataan? Caranya mungkin itu tuh semua tuh dimulai dari membuat micro goals gitu ya. Jadi perjalanan menuju Roma itu kan jauh gitu ya. Kita tuh nggak bisa berharap langsung naik pesawat langsung ke sana gitu ya. Harus satu langkah demi satu langkah gitu ya. Jadi kita mulai dari 1 toko, 2 toko, 3 toko gitu ya. Dan dari semua toko kita ini, kita tuh selalu mempunyai satu filosofi, namanya one cup, one customer gitu. Jadi dalam artian gini, seberapa besar pun mimpi kita, semua itu akan kembali ke one cup, one customer at a time. Kalau ada satu customer, kita berikan 1 cup dan dia happy dengan cup tersebut, dia akan kembali, dia akan ngomong sama teman dan akhirnya teman tersebut mencoba minum lagi 1 cup, dia happy, dia bawa temannya, jadi network effect gitu ya. Nah jadi semua tuh kita harus membuat micro goal. Kita mulai dari 1 toko ini, lalu 2 toko ini, lalu dari 2 toko ini kita mencoba mencari investor yang lokal gitu ya. Lalu setelah itu kita mencoba mencari investor luar, lalu kita membuka toko ke 50 gitu. Jadi itu kita tiap bulan tuh punya goal. Tiap kuartal kita ada goal gitu. Goal-goal kecil ini tuh semua harus mengkerucut semuanya ke to be number one gitu. Mimpi boleh nggak masuk akal, tapi asal strateginya step by step yang masuk akal, toh kita akan sampai ke sana juga kan. It's just a matter of time. Nggak bisa selalu ngincer jackpot gitu. Harus selalu dikit-dikit gitu. Iya. Ada satu hal yang aku suka sih dari yang Edward sempat bilang bahwa di usaha kopi itu yang penting adalah kualitas bukan hanya fasilitas. Ya benar. Jadi itu kembali ke one cup one customer tersebut gitu. Jadi pada saat kita bimbang, pada saat kita harus menghadapi pilihan, ya kita tuh semua harus kembalikan ke customer. Apabila customer itu happy, ya bisnis juga naik gitu. Jadi jangan mungkin setelah kita udah baik di toko pertama, toko kedua, lalu abis itu kita menjadi complacent gitu, menjadi udah berpuas diri. Berpuas diri itu sebenarnya menurut saya adalah salah satu kelemahan terbesar di pengusaha-pengusaha yang saya lihat di sekitar saya gitu. Mereka udah sukses dengan 1 toko, mereka berpuas diri, udah nggak mencari yang lebih lagi gitu. Makanya akhirnya kualitas ke customer itu menurun gitu, karena masa gue punya udah bagus gitu kan. Kalau kita di Kopi Kanan selalu mencoba improve terus malahan. Kayak misalnya gula, kita ngelihat karena kita beli dari petani langsung, nggak konsisten. Jadi kita sekarang mau menuju ke pasteurisasi gula kita. Lalu kita melihat bahwa cup kopi kita itu kalau yang panas nggak enak karena terlalu panas pada saat diminum. Jadi kita bikin double wall gitu. Jadi hal kecil ini tuh make up all the difference gitu. Iya. Always challenge ourselves to be better lah ya maksudnya. Dari kecil kan tadi Edward bilang orangnya ambitious, selalu pengen banyak hal, pengen bisa melakukan banyak hal juga. Ada nggak sih barang yang selalu diimpi-impikan dari sejak kecil yang sebenarnya pengen banget nih beli ini nih kalau udah punya uang dan akhirnya terbeli? Kalau dari kecil sih masalahnya saya anaknya ngikutin tren banget ya. Jadi waktu itu masih kecil pengennya beli kartu Pokemon, Game Boy gitu, PlayStation. Jadi sempat jualan kartu Pokemon saya juga kan? Iya, jadi saya tuh dulu emang senang dagang gitu dari kecil. Waktu itu zaman kartu Pokemon pengen banget punya misalnya Charizard gitu atau kartu Pokemon yang lain. Lalu kalau ada ada yang saya nggak mau tapi kayak bisa dijual, saya coba jual. Bahkan dulu tuh masih kecil saya ingat banget waktu itu tuh bahkan sebelum batu akik ngetren aja saya udah jualan batu gitu. Jadi, itu kapan? Masih sekolah dong? Masih kecil banget, saya masih SD itu waktu itu. Astaga. Emang seneng aja anak gitu. SD jualan batu akik. Iya. Kalau barang-barang yang mau apa sih saya nggak ada sih ya, karena saya selalu ngerasa yang penting tuh
saya bisa makan enak tiap hari, saya bisa bisa sama keluarga, saya bisa ada mobil itu dan mobilnya pun juga Kijang juga oke. Saya kemana-mana naik Kijang juga gitu. Udah bahagia aja gitu. Saya baju tiap hari pakai ya t-shirt atau ya kemeja putih biasa. Jadi buat saya sih material tuh bukan sesuatu yang saya perlukan banget gitu. Ketika Edward membuat kopi kenangan, itu kan memang idenya dari Edward sendiri. Bahkan termasuk menu-menunya pun juga dengan kata-kata gombalan kata-kata yang sebenarnya sangat relate banget, sangat Indonesia banget lah. Itu kan dibuat sendiri ya di awal ya? Saya buat sendiri di awal, benar. Oke, nah sekarang kita pengen menantang nih, challenge buat Edward nih. Kira-kira masih bisa nggak sih bikin gombalan tentang kopi? Waduh. Nah. Oke, sekarang saya akan memberikan tantangan untuk Edward bisa melontarkan gombalan-gombalannya. Oke, udah ada dari tim Metro TV, Sally. Yes, silakan. Oke, saya nyontek aja ya. Jadi saya tuh sebenarnya baru nikah nih Oktober. Nah, saya pakai gombalan saya yang saya pakai di pernikahan dengan istri saya. Gitu ya. Ntar istrinya marah nggak nih? Ya nggak apa-apa, maaf ya Jin. Oke, boleh. Oke, kenangan manis yang perlu ada dalam hidup untuk dikenang, ditertawakan, dan menjadi warisan ingatan kepada anak keturunan. Saat kopiku terseduh, semua menjelma menjadi kenang, bahkan isi cangkirnya bukan lagi air, tapi kau yang kukenang. Aduh romantis banget. Ayo, balas. Oke. Kalau disuruh lupain kenangan tentang kamu, aku bakal ke kelurahan dulu. Kenapa tuh? Kita surat keterangan nggak mampu. Waduh. Mantul. Balas lagi. Waduh, apa ya? Kopi apa yang paling pahit? Kopi nangkau daripada dia. Bisa aja. Terakhir. Kopi apa yang bikin bahagia? Kopi apa nih? Kopi kenangan dong, Kopi kenangan. Yang bahagia. Mau kopi yang mana lagi? Selain itu ini juga. Oke. Kau pilih aku untuk jadi jodohmu. Bisa aja, cakep. Thank you, terima kasih. Thank you. Ya silakan duduk lagi. Yes. Thank you loh udah mau menerima tantangan saya untuk gombalin. Itu kayaknya tim Metro nggak bisa tidur tuh kayaknya hari ini. Digombalin sama Edward. Tapi kalau Edward sendiri pernah nggak sih suka nggak bisa tidur, dan kalau nggak bisa tidur biasanya ngapain? Saya tuh malahan kalau tidur cukup gampang ya. Meskipun lagi stres pun saya bisa tidur. Tapi kalau misalnya lagi stres, saya tuh malah jadi bangun pagi banget. Jadi pas pandemi itu sih jadi sering banget bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi gitu. Ya bengong-bengong aja akhirnya gitu, mikir-mikir. Karena banyak banget kan pikiran gitu ya. Karena menjadi seorang CEO itu bebannya banyak ya kan. Ada seperti saya bilang ada 3.000 karyawan, lalu ada keuangan, ada juga dengan teknologi kita kan, kita ada aplikasi, apakah itu ada bug, apakah itu mungkin crash ya kan, atau mungkin operation, jangan-jangan nanti ada orang order kopinya lupa dimasukin, pernah kejadian juga kayak gitu. Jadi banyak banget gitu yang dipikirin. Tapi karena setiap hari itu kerja capek, makanya saya tidur tuh gampang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, karena kan sebagai CEO gitu ya sometimes bukan hanya Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Ada banyak orang, khususnya mungkin para pengusaha, apalagi UMKM yang saat ini mungkin titik terendahnya atau titik terberatnya sama seperti Edward, yaitu di masa-masa pandemi ini. Apa nih pesan dari Edward atau tips dari Edward untuk mereka semua yang mungkin sedang mengalami masa sulit di tengah pandemi ini? Sebagai seorang pengusaha, mau UMKM ataupun enterprise, challenge itu selalu ada. Dan sayangnya aja ini mungkin adalah challenge terbesar yang akan pernah dihadapi oleh pengusaha-pengusaha di dunia hospitality gitu. Kita cuma harus mencari ide gitu ya. Mencari ide dan berusaha gitu. Jangan pernah menyerah dan pasti selalu ada jalan. Amin. So thank you sekali lagi buat Edward yang sudah hadir, sudah berbagi. Sukses terus buat Kopi Kenangan. Thank you. Ya, dan ditunggu menu-menu mantan-mantan lainnya ya. Jaga kesehatan pastinya. Oke, thank you. Dan dari Edward Tirtanata kita belajar
Jangan pernah menganggap diri kecil dan menganggap segalanya mustahil. Karena kemauan untuk terus belajar bisa membuat Anda bertumbuh jadi besar. Seperti pahit kopi yang bisa membuat Anda melek lagi, cobaan hidup juga bisa membuat Anda bangkit kembali. Kadang memang sulit untuk melupakan kenangan, tapi jadikan itu motivasi untuk meraih kemenangan. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi dan bukti nyata. Dari impossible jadi I'm possible.